Bab 55, Bertemu Teman Lama. Oh ya Tuan Rudi, saya sedang ada urusan mendadak, saya tidak bisa menunggu hasil dari pemotongan batu tersebut. Apakah saya bisa mempercayakan semuanya pada Anda? Tuan Kun, saya bisa dipercaya? Tapi kenapa Anda seolah-olah menganggap ini sesuatu yang sangat mudah? Apa Anda tidak takut saya tipu? Hahaha Tuan Rudi, berapa aset keluarga Hartanto? Apakah uang triliunan rupiah tidak termasuk kecil? Aku sepenuhnya percaya pada keluarga Hartanto. Bukankah ini yang diinginkan keluarga Hartanto? Sebuah kepercayaan? Ucap Kuni sembari keluar dari ahla. Temanku Rudi, apakah dia termasuk orang tidak waras? Kenapa dia mengentengkan urusan ini? Tanya Erik keheranan. Jangan tanya saya juga keheranan. Bahkan aku tidak tahu jalan pikiran Tuan Kun. Ayah, daripada berdebat, mending kita lihat saja batu yang dipilih Tuan Kun. Karena Paman Erik kesini juga karena batu langka untuk hadiah atasan Paman di luar kota. Ucap Sisel antusias sekali. Sebelumnya Kuni sudah membuat pola dan urutan batu yang akan dipotong, di mana batu yang pertama adalah batu kualitas baik di ruang tengah 2 kali batu sampah dan 1 kali batu kualitas tinggi di ruangan tengah begitu seterusnya. Dan untuk batu kualitas tinggi dipotong pada pertengahan di mana setiap batu diselingi batu sampah dan batu terbaik, jadi tidak semuanya batu bagus yang dipotong. Saat Kuni keluar dari ahla, dia lalu menelpon Kinan untuk menanyakan keberadaannya. Halo istriku, sekarang ada di mana kamu? Halo suamiku, aku sedang melihat rumah di Permata Ungu. Ada apa? Aku akan menyusulmu. Aku ingin mengajak nenek ke rumah kita hari ini. Kalau begitu kita sudahi saja menginap di hotel. Aku kasihan jika nenek berada di rumah besar sendirian suamiku. Kamu betul juga istriku. Baiklah nanti malam kita tidur di rumah baru kita. Oke suamiku, imiucah. Emwaah. Jangan kemana-mana istriku. Aku segera menjemputmu. Setelah panggilan terputus, Kuni langsung menuju ke Perum Permata Ungu. Jarak dari ahla ke Perum Permata Ungu jika ditempuh dengan mobil membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Di tengah jalan, Kuni mampir ke showroom mobil keluarga, meskipun bukan showroom mobil sport, tapi showroom yang didatangi Kuni sama berkelas, hanya 1 tingkat di bawahnya. Setelah memarkir mobilnya di lobi showroom, banyak SPG yang cantik dan tinggi meliriknya. Setelah mengetahui kalau yang datang adalah mobil sport, banyak dari mereka yang antusias untuk melayaninya. Mereka sibuk menerka-nerka siapa gerangan yang ada di dalam sana. Saat Kuni keluar, dia disambut oleh hampir 15 SPG yang berdiri mengelilingi pintu sopir. Tuan, silakan dengan saya Tuan, saya akan melayani Anda dengan sabar. Hampir semua SPG di sana berbicara dengan kata dan nada serupa. Kuni, baik Kuni Mijaya. Ucap salah satu SPG dan itu yang membuat Kuni menoleh padanya. Mona, apakah kamu Mona teman SMA-ku? Ucap Kuni sembari menatapnya. Iya ini aku. Ucap gadis berambut pirang sebahu tersebut. Tubuhnya yang tinggi dengan kaki panjangnya yang sungguh menggoda, membuat semua laki-laki pasti akan menelan ludah. Mona bisa dikatakan sebagai primadona waktu SMA, hanya saja kondisi keluarganya yang membuatnya minder. Mona juga salah satu siswa yang mendapat beasiswa dari Yayasan Keluarga Hartanto. Permisi semua, saya ingin dilayani dengannya. Sambil menunjuk Mona. Saat mendengarnya, semua SPG langsung bubar dengan raut wajah yang sedikit ditekuk. Sedang Mona merasa terheran-heran dengan kondisi Kuni, bagaimana dia bisa menaiki mobil sport mewah, padahal dulu kehidupannya jauh sedikit lebih baik darinya. Bagaimana kabarmu Mona? Ucap Kuni. Aku baik Kun, apa kamu juga baik? Iya aku bahkan jauh lebih baik sekarang. Ada yang bisa aku bantu Kun? Mona ingin mengetahui tujuan Kuni datang ke sini. Aku ingin membeli mobil terbaik di sini 2 buah saja. Ucap Kuni santai. Mendengar ingin membeli mobil terbaik, apalagi 2 biji, membuat SPG yang mendengarnya makin kecewa, sementara ekspresi wajah Mona sedikit terkejut, apakah dia Kuni teman SMA-nya dulu. Hei Mona, kenapa kamu terkejut?
Aku ingin membelikan satu mobil untuk mertuaku dan satu lagi untuk istriku. Mendengar kata mertua dan istri, Mona lalu tersadar dari rasa terkejutnya. Oh Kun, kamu sudah punya istri? Ucap Mona. Ya, baru beberapa hari yang lalu aku menikah. Selamat ya sembari tersenyum, Mona mengajak Kuni ke tempat mobil terbaik dipajang. Bagaimana denganmu? Aku dengar kamu juga sudah menikah? Ucap Kuni. Oh ya Kun, aku juga sudah memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Ucap Mona. Ini Kun, mobil terbaik BMZ seri 7, keluaran terbaru dan belum ada yang memilikinya di kota ini. Ini lumayan bagus, aku beli 2. Katakan padaku, berapa komisi yang kamu dapatkan dan apakah cash atau kredit yang lebih menguntungkan buatmu? Kuni tahu seperti apa bisnis marketing ini. Sebetulnya dia pernah menjadi sales sepeda motor. Hanya saja dalam 1 bulan tidak bisa menjual 1 unit pun akhirnya dia keluar karena tidak ada gaji pokok dalam dunia marketing. Yang ada adalah gaji komisi yang disamarkan ke gaji pokok. Oh itu sungguh keren Kun. Apa kamu tidak mau tanya berapa harga mobil ini? Ucap Mona agar Kuni tidak kaget saat mengetahui harga sesungguhnya mobil itu. Aku hanya peduli dengan komisi yang kamu dapatkan, Mona. Untuk harganya, saya tidak peduli. Ucapan Kuni seolah-olah ingin memberi uang pertemanan kepada Mona. Bagaimanapun Mona adalah teman sebangku yang sangat membantu mengerjakan PR untuk Kuni. Jika kamu membeli kontan, saya akan mendapat 50 juta setiap mobil. Jika kamu membayar dengan kredit, saya akan mendapat total 150 juta secara bertahap. Baiklah Mona, saya akan membelinya secara kredit. Kamu bisa membuat laporan tertulis tentang kredit yang ingin aku ajukan? Baiklah Kun, kamu bisa ikut aku ke ruang VIP dan menunggu di sana? Dan aku ingin meminjam KTP-mu sebentar. Kuni lalu menyerahkan KTP-nya dan mengikuti Mona ke ruangan VIP dan duduk di depan meja dengan suguhan beberapa camilan dan minuman yang tersaji di meja. Sementara SPG lain yang mendengarnya merasa frustasi. Mona bisa closing penjualan mobil terbaik tanpa menjual tubuhnya, sedangkan yang lain harus rela menemani om-om botak perut buncit selama 3-7 hari agar mereka mau membeli mobil. Mona bergegas mempersiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Setelah selesai, dia langsung menemui Kuni. Kun, semua berkas sudah selesai, dan ini KTP-mu. Sembari menyerahkan KTP dengan kedua tangannya. Sudahlah Mona, jangan merasa sungkan begitu, bukankah kita teman? Jadi jika bisa membantumu, aku tidak keberatan. Kun? Bab 56, Merangkak Kelabi. Kun? Iya ada apa Mona? Apakah nanti malam atau sekarang kamu bebas? Ucapnya malu-malu. Mungkin aku punya waktu sebentar. Memangnya kenapa Mona? Ucap Kuni yang melihat tingkah Mona berubah. Aku bersedia tidur denganmu, karena kamu mau secara sukarela membeli mobil denganku. Mendengar perkataan Mona, Kuni lalu berjalan di hadapan Mona dan memeluknya. Sedang Mona saat dipeluk, dia diam saja sembari berkata, "Jangan di sini Kun, kita bisa menyewa hotel dulu." Mona, apakah kamu sering melakukannya? Apakah kamu sering menawarkan dirimu pada pria lainnya? Ini baru pertama kalinya Kun. Aku merasa frustasi bulan ini, karena belum closing sama sekali. Sedang penjualan pertamaku yang membeli adalah suamiku sendiri. Dengar Mona, aku harap kamu tidak salah langkah. Jika kamu butuh closing bulanan, kamu bisa menghubungi aku. Tapi aku tidak bisa mengambil kesempatan dalam ketidakberdayaanmu. Semua ini aku lakukan karena aku sangat menghargai pertemanan kita, apalagi kamu adalah wanita yang cerdas dan sering membantuku saat SMA. Jadi uang yang aku keluarkan tidak bisa menandingi kebaikan yang kamu berikan padaku dulu. Tak terasa Mona meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka laki-laki yang dulu duduk di sebelahnya selalu menjadi laki-laki yang sangat baik dan bertanggung jawab penuh atas dirinya. Aku kagum padamu Kun. Kamu memanglah laki-laki sejati. Hanya saja kenapa dulu kita tidak berpacaran ya? Itu karena kita hanya berteman, dan saat menjadi teman lebih dekat, kalau kita dulu pacaran, mungkin sekarang aku tidak mau dilayani olehmu. Ucap Kuni sembari ingin melepaskan pelukannya.
Biarkan seperti ini sejenak, Kun. Aku ingin mengenang pertemanan kita. Aku ingat kamu sering membelikan aku cemilan. Aku mengira dulu kamu menyukaiku. Dulu emang aku suka kamu. Hanya saja aku gak mau mengungkapkannya. Karena aku gak mau pacaran dengan orang sekelas. Kalau sekarang kita sama-sama single, mungkin aku akan menikahimu. Tapi kita sudah punya pasangan masing-masing. Jadi aku harap kita tidak boleh menyia-nyiakan dan mengecewakan pasangan kita. Ucap Kuni sembari melepaskan pelukannya. Andai dulu kamu mengungkapkannya, Kun, aku tak tahu jalan hidupku seperti apa. Tapi semua telah terjadi, yang aku bisa sekarang menjalani kehidupan ini. Itu bagus, Mona. Aku akan selalu menjadi teman yang baik buatmu. Ngomong-ngomong, berapa totalnya, Mona? Sebentar aku lihat rinciannya. Mobil seharga 1,8 miliar jika dua menjadi 3,6 miliar karena memakai kredit, maka kamu wajib membayar 50% dari harga awal dan cicilan per bulannya selama 5 tahun. Belum selesai Mona menjelaskannya, Kuni lalu memotongnya. Mona, aku ingin tahu totalnya di akhir. Aku nggak mau memikirkan cicilan mobil ini per bulan selama 5 tahun. Ucap Kuni sembari tersenyum pada Mona. Mona lalu melihat nominal akhir di bawah sendiri. Jumlahnya sekitar 5,2 miliar, Kun. Baiklah, aku akan membayar penuh. Kun, bukankah kamu mencicil? Lalu kenapa mau dilunasi semua? Apakah mencicil tidak boleh dilunasi, Mona? Boleh saja, hanya saja jika bisa dilunasi, kenapa harus mencicil, Kun? Buang-buang uang tahu? Ucap Mona. Apakah boleh dibatalkan, Mona? Ucap Kuni. Boleh saja, Kun, karena kamu belum menandatanganinya. Ucap Mona lirih seolah-olah dia gagal lagi untuk closing bulan ini. Saya akan membatalkannya, Mona. Maaf ya, Ya, tidak apa-apa, Kun. Jika kamu ingin membeli mobil, kamu bisa mencariku di sini, jika aku belum keluar dari sini. Ucap Mona pasrah. Jangan bersedih, Mona. Saya akan membeli kedua mobil tadi secara cash tanpa kredit. Jelaskan padaku, jika 5,2 miliar dikurangi 3,6 miliar tinggal berapa? Tinggal 1,6 miliar, Kun? Baiklah, aku akan membeli dua mobil itu secara cash dengan syarat. Aku akan membayar 3,6 miliar di rekening perusahaanmu dan membayar 1,6 miliar di rekening pribadimu. Apa kamu menyetujuinya? Kun? Bukankah itu tidak masuk akal? Mona, jika aku bisa membayar 5,2 miliar ke perusahaanmu, kamu hanya akan mendapatkan 300 juta, betul? Mona hanya mengangguk. Lebih baik uang sisanya aku berikan padamu daripada bosmu. Meskipun aku membayarnya cash, bosmu sudah mendapat untung, jadi sisa kreditnya akan aku berikan padamu. Tapi aku tidak bisa menerimanya, Kun. Kamu harus menerimanya, demi anak kamu. Aku memberikannya untuk anak kamu, bukan untuk kamu. Jika kamu ingin closing bulan ini, kamu harus menyetujui syarat dariku. Bagaimana, Mona? Tanya Kuni. Kenapa kamu tanya, Kun? Memangnya aku punya pilihan? Terima kasih, Kun, telah membantuku. Setelah itu, Mona menelpon temannya. Lisa, cepat datang ke ruangan VIP. Ada apa, Mona? Apa ada yang perlu kubantu? Ucap Lisa sopan. Di showroom ini, hanya Lisa yang baik pada Mona. Lisa juga tergolong dari keluarga sederhana. Meskipun hampir memiliki nasib yang sama dengan Mona, Lisa tergolong wanita yang tidak mengandalkan tubuhnya untuk menjual mobil. Lisa, tolong kamu layani Tuan Kun dengan satu mobil, dan satu mobilnya lagi dengan aku. Tuan Kun ingin membeli dua mobil, jadi aku membaginya denganmu. Mendengar penjelasan Mona membuat Lisa terkejut. Lisa, tolong siapkan dua berkas ya, satu untuk kamu dan satu untuk aku. Aku akan menunggu kamu di sini menemani Tuan Kun. Tolong cepat ya. Oh baik, Mona, permisi Tuan Kun. Lalu pergi sambil berlari kecil. Mona, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu memberi dia satu closingan? Tidak apa-apa, Kun, dia teman terbaikku di sini. Aku ingin membagi rezeki ini padanya dengan memberikan closingan yang dapat menaikkan karirnya. Kamu tetap baik seperti dulu, Mona? Ucap Kuni kagum pada Mona. Kamu salah, Kun. Di dunia kerja ini, aku sangat mengerti kalau kita harus baik pada orang yang tepat. Jika bukan karena Lisa, aku mungkin sudah tidak betah kerja di sini.
Mendengar penjelasan Mona, membuat Kuni mengerti, karena Kuni juga paham arti kata Mona. Setelah 5 menit, semua berkas telah siap dan Kuni menandatangani semuanya dengan pembayaran secara cash. Lisa mengurusi semuanya dengan sangat baik, dalam hatinya dia bersyukur bisa berteman baik dengan Mona. Oh ya Mona, saya harus pergi sekarang. Kalau kamu butuh sesuatu bisa menghubungi aku kapanpun. Oh ya, berapa nomor rekening kamu? Biar aku transfer sekarang. Aku rasa itu tidak perlu, Kun. Aku sudah sangat terbantu dengan kamu membeli 2 unit mobil hari ini. Ucap Mona tidak ingin menerimanya. Tidak bisa begitu, Mona. Bukankah kita sudah sepakat? Mona hanya diam sambil tertunduk. Kalau kamu tidak menepati kesepakatan kira di awal, aku ingin kamu hanya harus memakai celana dalam dan bra lalu kamu merangkak sampai di depan labi dan berlutut, tak terkecuali Lisa juga. Ancam Kuni, meskipun dia hanya main-main mengancamnya. Kun, kamu! Bab 57, hadiah rumah dan mobil. Kun, kamu keterlaluan? Aku tidak peduli. Silakan kamu buka baju sekarang dan cepat panggil Lisa ke sini. Teriak Kuni membelakangi Mona. Mona lalu mengetik di HP-nya dan setelah terkirim, terdengar bunyi bip di HP Kuni. Saat melihat pesan itu, Kuni tersenyum lalu mentransfer 2 miliar pada Mona. Lalu Mona menerima notifikasi dan saat dilihat jumlah 0 yang banyak dan angka 2 di awal membuat Mona terkejut. Kun, bukankah ini kebanyakan? Tidak Mona, 400 juta sebagai tanda permintaan maafku barusan karena telah melecehkanmu. Meskipun itu hanya gertakan saja, tapi itu sudah keterlaluan buatku. Oh ya Mona, aku harus pergi sekarang. Jangan lupa jika butuh sesuatu kabari aku ya, dan aku mohon kamu jangan membenciku. Sebetulnya Kuni ingin sekali mencium Mona, hanya saja status keduanya yang sudah tidak sendiri lagi mengurungkan niatnya. Kun sebentar. Ucap Mona sembari menuju Kuni. Saat Kuni berbalik, tiba-tiba ada yang mencium bibirnya. Meskipun hanya sepersekian detik, itu membuatnya terkejut. Makasih Kun udah membantuku hari ini. Mungkin itu tidak sepadan dengan apa yang kamu berikan padaku. Tapi jika kamu menginginkan seluruh tubuhku, aku tidak akan bisa menolaknya. Hehehe dasar gadis konyol. Ucap Kuni sembari menyentuh hidung Mona. Mona lalu mengantarkan Kuni sampai masuk mobilnya di labi dan beranjak pergi. Mona tersipu malu saat mengingat betapa agresifnya dirinya tadi, sedang Kuni hanya diam-diam tertawa kecil mengingat kejadian tadi. Dia tidak menyangka cinta pertamanya di SMA berinisiatif menciumnya langsung. Kuni langsung menuju perumahan Permata Ungu untuk bertemu istrinya Kinan. Setelah sampai, Kinan sudah menunggu di depan kantor pemasaran dengan kedua orang tuanya. Selamat siang, ayah mertua, ibu mertua. Sapa Kuni. Budi lalu balik menyapa dengan senyum kebahagiaan, tidak dengan Mei yang cemas. Apalagi mendengar cerita kemarin malam dari Kinan kalau mereka bercinta kurang lebih 9 jam, membuat Mei meratap kasihan pada putrinya tersebut. Kok lama suamiku? Bisik Kinan. Aku baru aja beli mobil istriku, untuk kamu dan mertuaku. Jadi sedikit lama ya, maaf. Balas bisik Kuni. Mendengar kata mobil membuat Kinan terkejut, sedang Mei lebih kasihan lagi melihat wajah Kinan yang terkejut. Mei berpikir Kinan mungkin tidak mampu melayani birahi Kuni, sehingga setiap wajah Kinan yang terkejut membuat Mei berpikir kalau Kuni memaksa putrinya itu melayani birahinya dengan tidak normal. Oh ya istriku, rumah mana yang kamu pilih untuk mertuaku? Saya bingung suamiku. Yang kelas utamanya ada dan belum laku, tapi harganya 45 miliar. Dari segi interior dan letaknya sangat strategis. Ayah dan ibu, rumah mana yang kalian lihat tadi, dan yang kalian inginkan? Oh nak Kun, kita cari perumahan lain saja. Di sini terlalu bagus buat kami, mending kita cari yang biasa-biasa saja. Ucap Budi. Mei hanya diam sambil melirik Kuni sekilas. Dia tidak tahu antara baik dan benar tentang Kuni. Saat Kuni melihat tatapan Mei, dia semakin yakin kalau Mei harus membeli rumah yang sedikit jauh dari rumahnya, karena dia takut Mei tiba-tiba akan datang ke rumahnya malam-malam saat mereka sedang bercinta. Ayo masuk istriku,
kita beli yang utama saja. Sambil menggandeng tangan Kinan. SPG yang tadi kembali melayani Kinan, meskipun tadi Kinan sedikit ragu, tapi pelayanan SPG ini tidak pernah sedikit pun menghina Kinan, karena dia juga bekerja sesuai prosedur perusahaan di mana keramahan adalah kunci utamanya. Ada yang saya bisa bantu lagi, Mbak Kinan? Ucap SPG ramah. Tolong urus berkas-berkas rumah utama, saya akan membayarnya kontan. Ucap Kuni mantap. SPG tadi terkejut lalu menoleh untuk melihat Kinan. Dia adalah suamiku. Jika dia sudah bicara seperti itu, saya akan menurutinya. Ucap Kinan sembari memperkenalkan Kuni. Baik, tunggu sebentar Mbak Kinan. Setelah hampir 10 menit, seluruh proses jual beli telah dilakukan dan sekarang rumah utama di perumahan Grand Ungu menjadi milik Budi dan Mei. Ayah, Ibu, kalian langsung saja pindah hari ini, karena rumah yang lama juga sudah rusak, dan kalian tidak perlu membawa perabotan apapun, karena di rumah baru itu sudah dilengkapi dengan semua perabotan yang dibutuhkan. Jangan khawatirkan kami, Kinan dan aku sudah punya rumah sendiri. Kapan-kapan kalian aku bawa ke rumah kami. Ucap Kuni. Setelah itu handphone Kuni berdering, saat melihat kalau itu dari Mona, Kuni memberikannya pada Kinan untuk mengangkatnya. Semenjak menikah dengan Kinan, setiap panggilan teleponnya berdering di samping Kinan, dia selalu memberikannya pada Kinan. Siapa suamiku? Itu teman lamaku. Aku beli mobil padanya, angkatlah. Ucap Kuni menjelaskan. Halo? Halo? Apa Kuni ada? Ada keperluan apa? Saya istrinya. Oh, halo. Saya Mona teman sekelas Kuni. Saya ingin menanyakan mau dikirim kemana kedua mobil yang sudah dibeli Kuni. Mona berbicara lancar tanpa ada sedikit pun keraguan. Apalagi dia baru saja mencium suami orang. Jadi dia bertekad untuk menyembunyikan kegugupannya saat ini. Suamiku? Kamu membeli 2 mobil, katanya mau dikirim kemana? Tanya Kinan. Istriku, kirim ke sini 1, dan satunya lagi suruh kirim ke rumah kita yang di Silver Lake. Setelah itu, Kinan berbicara sesuai arahan Kuni. Mendengar kata mobil, Budi dan Mei saling pandang, apa mungkin mobil itu miliknya? Bahkan seumur hidupnya, Budi dan Mei tak pernah memimpikan mempunyai mobil sendiri. Ayah ibu, sebentar lagi mobil kalian akan datang, jadi ini hadiah dari kami untuk kalian. Ucap Kinan. Meskipun Kinan sendiri terkejut, tapi melihat betapa antusias dan pedulinya Kuni terhadap keluarganya membuat Kinan semakin cinta dengan suaminya itu. Bahkan dia tidak habis pikir, bertemu dengan Kuni belum seminggu tapi sudah membuat hidup kedua orang tuanya membaik secara ekonomi. Istriku, kenapa kamu melamun? Ucap Kuni menyadarkan istrinya dari lamunan. Suamiku, aku merasa hidupku seperti cepat sekali berubah. Bahkan aku tidak menyangka jika kamu bisa membelikan kedua orang tuaku rumah yang layak. Terima kasih suamiku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, dan mungkin hanya jiwa dan raga ini yang bisa aku persembahkan untukmu. Ucap Kinan penuh dengan rasa haru. Loh, kok so romantis sih istriku? Hei. Goda Kuni. Aku gak butuh balasan apapun darimu istriku. Yang aku butuhkan itu cuma kesetiaan dan juga kesediaanmu. Aku harap kamu hanya setia padaku, dan aku juga berharap saat aku ingin, kamu selalu bisa menemaniku. Suamiku, apakah di pikiranmu cuma ada mesum saja? Apakah nggak ada hal baik lagi yang bisa kamu pikirkan? Selain mesum dan mesum, tak ada lagi kata yang terucap dari bibirmu. Oh, apakah kamu tidak menyukainya istriku? Apa kamu tidak sanggup melayaniku? Bab 58, Seorang Master Batu Giok. Oh, apa kau sudah tidak sanggup melayaniku istriku? Mendengar keluhan Kuni, Kinan hanya tersipu malu. Dia mengakui kalau Kuni adalah laki-laki sejati, di mana dia bisa memuaskan hasrat seorang wanita dengan sangat baik. Hei istriku, aku tidak mau mengungkit masalah kebaikan, tapi satu yang harus selalu kamu ingat, aku melakukan kebaikan dan juga kemesuman secara bersamaan, itu baru namanya seimbang. Dasar! Ucap Kinan mengeluh. Setelah semua urusan rumah selesai,
Mereka lalu tinggal di rumah tersebut dan melihat lagi semua perabotannya. Meskipun sebelumnya sudah pernah masuk dan melihat-lihat, Mei tetap saja terkejut karena rumah itu sekarang akan menjadi tempat tinggalnya. Hanya dalam waktu 10 menit, sebuah klakson terdengar di depan gerbang. Saat melihatnya, Mei, Budi dan Kinan terkejut sampai mulutnya ternganga lebar. Ya, mobil yang dibeli Kuni telah dikirim dari showroomnya. Suamiku, berapa harga mobil itu? Bisik Kinan, karena saat Kinan melihatnya, dia merasa mobil itu sangat mewah. Bahkan tetangganya dulu tidak ada yang punya mobil seperti dia. Itu gak sampai 2 miliar istriku. Punyamu juga sama persis seperti ini, hanya warnanya saja yang berbeda. Ucap Kuni santai, seolah-olah dia sudah biasa menghabiskan uangnya. 2 miliar? Apa kamu tidak tahu kalau itu pemborosan suamiku? Kan kita bisa beli mobil keluarga harga ratusan juta saja. Dengar istriku, untuk sekarang, masalah uang bukan jadi kendala buatku. Aku berencana untuk mendirikan perusahaan dan kamu yang akan mengelolanya. Bukankah kamu jurusan bisnis istriku? Hah? Perusahaan? Aku yang mengelolanya? Di mana tanggung jawabmu sebagai suami? Kok aku yang disuruh kerja? Awalnya Kinan terkejut, sangat terkejut. Tapi saat Kuni mengatakan kalau dia yang mengelolanya, itu membuat Kinan merasa aneh sekaligus senang dalam hatinya. Istriku, kamu tidak harus pergi ke kantor, cukup mengelola keuangan perusahaan dari rumah, dan biarkan orang lain yang bekerja di kantor. Apa kamu mengerti sekarang? Kinan masih saja melamun, itu yang membuat Kuni geleng-geleng kepala. Sudah jangan dibahas lagi, ayo sekarang kita ke rumah nenekku, kita juga pindah rumah hari ini juga. Ucap Kuni kembali menyadarkan Kinan dari lamunannya. Baiklah suamiku, ayah, ibu, kami pamit mau pulang ya. Kami akan menjemput nenek Entis dan akan pindah rumah hari ini juga. Ayah dan ibu jangan khawatir, besok-besok ayah yang menyetir ke rumahku. Wajah Kinan yang ceria membuat kedua orang tuanya ikut ceria, meskipun mereka ceria karena terpaksa. Nak Kun, sini. Budi melambai pada Kuni dengan nada yang pelan. Ada apa ya? Sahut Kuni. Hei Nak Kun, aku tidak tahu caranya menyetir. Kamu bisa bawa pulang lagi mobil ini. Aku tidak butuh. Ucap Budi berterus terang. Ayah, jangan khawatir. Ayah bisa belajar bareng istriku. Mungkin Kinan juga tidak tahu caranya menyetir. Kuni berbicara sambil melirik Kinan. Kamu memang jago menebak suamiku? Hehehe. Setelah itu Kinan dan Kuni pergi untuk menjemput nenek Entis. Sesampainya di sana. Nenek, gimana kabarmu? Apa kamu sudah makan? Kinan berlari menuju nenek Entis dan memeluknya. Rentetan pertanyaan itu membuat nenek Entis terkejut, bagaimana bisa Kinan begitu mengkhawatirkan dirinya. Saat Kuni mendekat, tiba-tiba nenek Entis mencubit lengannya. Dengar apa yang dikatakan istrimu. Dia sangat mengkhawatirkan aku. Tapi bagaimana denganmu? Menyapaku saja tidak. Ucap nenek Entis marah pada Kuni. Aduh nenek, jika saya tidak mengkhawatirkan kamu, lalu kenapa saya di sini? Bukankah ini belum seminggu dari bulan maduku? Aku datang ke sini ingin mengajak nenek pindah ke rumah baru. Nenek akan tinggal bersama kami. Bukankah nenek bilang waktu mudanya mirip dengan istriku? Goda Kuni. Momen ini adalah momen di mana Kuni bisa membahagiakan sang nenek. Nek Entis jangan khawatir. Semua kebutuhan dan perabotan rumah tangga sudah tersedia semua. Nek Entis hanya perlu membawa beberapa potong pakaian dan sisanya kita bisa membeli yang baru. Timpal Kinan. Itu rumah siapa, Kun? Tanya nenek Entis tak percaya. Itu rumah kita nenek, mulai sekarang kita pindah dari rumah ini. Ayo. Ajak Kuni. Akhirnya nenek Entis berkemas dan dalam hitungan menit saja, mereka bertiga pergi ke perumahan Silver Lake Bloka. Saat mereka sampai di sana, mereka melihat mobil sedang terparkir di depan rumahnya. Kinan terpaku saat melihat mobilnya yang berwarna merah mengkilap, sedang nenek Entis merasa tak percaya tak kalah melihat rumah besar di depannya. Tak hanya itu, saat memasuki rumah tersebut,
Nenek Entis selalu memanggil-manggil, takut mereka salah masuk rumah orang lain. Nek, berhenti teriak, ini rumah kita, jadi tidak ada orang lain selain kita sekarang. Dan kemarin aku sudah lihat-lihat, nenek bisa tinggal di kamar samping yang dekat dengan taman dan kebun sehingga nenek tidak terlalu jauh saat berjalan-jalan di taman. Ucap Kuni. Dan aku akan tinggal di sisi berlawanan agar nenek tidak merasa terganggu. Ucap Kuni sembari tersenyum jahat pada Kinan. Kinan pun tahu maksud suaminya itu. Dia hanya menunduk malu tak bisa berkata apa-apa lagi di depan nenek Entis. Oh ya istriku, aku ada urusan lagi. Tolong jaga nenek dan juga jangan khawatirkan apapun lagi. Semua kebutuhan keluarga kita aku yang tanggung. Besok kita ke rumah ayah dan ibu untuk memberikan uang belanjaan pada mereka. Kuni mencium kening Kinan lalu pergi. Kuni ingin melihat hasilnya, di mana batu giok yang dipilihnya itu apa sudah selesai dipotong semua. Dia tidak sabar berapa yang akan diperolehnya, apakah 2 atau 3 kali lipatnya. Beruom. Setelah sampai di Ahla, dia langsung menuju tempat pemotongan batu giok dan menyadari mereka bertiga masih ada di sana untuk melihat hasil batunya. Tuan Rudy, Tuan Eric, Sissel, maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Apa hasilnya memuaskan buat kalian? Mendengar suara yang akrab, membuat mereka bertiga menoleh sekaligus tersenyum pada asal suara tersebut. Oh Tuan Kun, Anda seperti dewa dalam permainan ini. Lagi-lagi Anda akan untung besar, jangan khawatir. Ucap Rudy. Saya juga sependapat, mungkin Anda adalah Master Giok, bahkan kualitas terendah saja termasuk kualitas baik yang terbaik dan juga kualitas tinggi. Apalagi saya sudah memesan 1 set batu giok jadi pada Tuan Rudy, mungkin Anda adalah seorang master dalam perjudian batu giok ini. Ucap kepala polisi Eric menyanjung Kuni. Oh, Tuan Eric terlalu menyanjung, bahkan saya sudah memilihnya dengan hati-hati, jadi saya berharap hasilnya sesuai dengan kebutuhan perhiasan milik keluarga Hartanto. Apakah semua batunya termasuk batu kualitas baik? Saya penasaran Tuan Rudy. Lanjut Kuni bertanya pada Rudy. Tidak semua Tuan Kun, dari 24 batu yang sudah dipotong, 10 batu tidak menghasilkan apa-apa, dan lainnya menghasilkan kualitas baik dan tinggi, sekarang tinggal 2 batu yang belum dipotong. Bab 59, membeli saham keluarga Hartanto. Namanya juga perjudian batu giok Tuan Rudy, jadi tidak mungkin semuanya menang, pasti ada yang kalah, karena setiap batu, peluangnya 50-50. Ucap Kuni santai. Anda betul Tuan Kun, saya setuju. Timpal Eric. Rudy hanya mengangguk sambil tersenyum pada Kuni. Sedang Sissel merasa sangat bahagia sekali, karena laki-laki di depannya sangat mengagumkan baginya. Terlepas dari Kuni yang sudah beristri, dia tidak memedulikannya dan rela jika menjadi istri keduanya. Sesaat setelah 2 batu dipotong dan tidak menghasilkan apa-apa, mereka berempat lalu menjauh dari area tempat pemotongan batu giok dan menuju ruang santai yang telah disediakan. Tuan Kun, setelah melihat 2 batu terakhir ternyata gagal, maka Anda memiliki 3 batu kualitas tinggi dan 11 batu kualitas baik. Setelah kami menghitungnya secara teliti, total 14 batu itu menghasilkan 67 triliun jika dijadikan barang jadi. Jadi perusahaan keluarga Hartanto akan membayar 50 triliun, dan jika Tuan Kun merasa kurang, maka kami bersedia menambahnya lagi. Ucap Sissel dengan penuh keyakinan. Bagi keluarga Hartanto, uang beberapa triliun tidak seberapa, hanya saja demi hubungan yang semakin baik lagi, mereka rela mendapat untung sedikit, asal kesehatan mereka terjamin jika ada dokter mujarab di samping mereka. Oh Sissel, itu keterlaluan, buatku itu terlalu banyak, apalagi perusahaan keluargamu masih membayar karyawan, sedangkan aku tidak. Jadi saya tidak bisa menerima itu. Ucap Kuni. Selama memiliki kekuatan mata dewa dan ilmu yang turunkan oleh kakek buyutnya, Kuni merasa tidak perlu memiliki harta dan keuntungan yang banyak. Dia sudah cukup senang kalau semua kebutuhannya terpenuhi secara biasa-biasa saja tanpa jadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Tuan Kun, yang diucapkan Sissel itu benar. Saya sebagai kepala keluarga Hartanto merasa senang sekali dengan adanya kerjasama yang tidak tertulis ini, dan keuntungan yang Tuan Kun terima ini sudah sepantasnya diterima oleh Puan Kun,
karena semua batu ini juga hasil dari jerih payah Tuan Kun sendiri. Ucap Rudy meyakinkan Kuni. Tapi saya tidak bisa menerimanya, Tuan Rudy. Begini saja, saya akan menerima jika batu itu dijual seharga 20 triliun saja, dan sisanya bisa Anda bagikan pada karyawan Anda. Dan saya meminta satu hal pada keluarga Hartanto, kalau setiap set yang dibeli Tuan Erik, saya yang akan membayarnya, itu sebagai bentuk perkenalan saya pada Tuan Erik. Ucap Kuni tersenyum pada semua orang yang ada di depannya. Oh, tidak perlu Tuan Kun, saya merasa tidak pantas mendapatkan hadiah dari Anda. Ucap Erik menolak dengan halus. Tidak apa-apa Tuan Erik, saya juga akan memberi hadiah pada Sissel, dan saya meminta lagi 3 set perhiasan secara berbeda model untuk saya bagikan di keluarga saya. Apa Tuan Rudy tidak merasa keberatan dengan permintaan saya? Ucap Kuni. Aku tidak perlu perhiasan Tuan Kun, saya bosan setiap hari melihat mereka, jadi saya tidak mungkin memakai perhiasan yang selalu aku lihat tiap hari. Ucap Sissel tersipu malu. Dia mungkin senang dalam hati, karena ini adalah kali pertama seseorang memberikan hadiah berupa perhiasan batu giok mewah padanya. Di kota ini, banyak sekali pemuda dari golongan kalangan atas yang menaruh hati padanya. Selain parasnya yang cantik dan menawan, Sissel juga termasuk dalam keluarga kelas 1 dan sejujurnya hanya keluarga di kota Rich yang sepadan dengannya. Tapi saat bertemu Kuni, dia merasa bahwa dirinya yang tidak pantas buat Kuni, bukan karena status sosialnya yang tinggi, tapi karena saat melihat Kuni, dia merasa bahwa laki-laki di depannya adalah seorang pahlawan dari keluarga bangsawan kerajaan yang memiliki status jauh lebih tinggi lagi. Jangan khawatir Tuan Kun, saya sebagai kepala keluarga Hartanto akan memenuhi permintaan yang sangat biasa ini, dan sebetulnya saya secara pribadi sudah memikirkannya, hanya saja saya takut menyinggung Anda, makanya saya mengurungkan niat saya. Tapi tak kusangka Tuan Kun sendiri berinisiatif untuk memintanya, jadi saya akan mengambilnya sekarang. Kebetulan barang itu ada di dalam mobil, tunggu sebentar Tuan Kun. Ucap Rudy antusias sekali. Tolong kamu ambil kotak perhiasan di dalam laci dan kirim ke dalam. Saya ada di ruang tunggu. Baik Tuan, ucap sopir di seberang telepon. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, seseorang masuk sambil membungkuk hormat pada semua orang. Ini Tuan barang Anda, ucap sopir ramah. Tuan Kun, mungkin ini tidak seberapa bagus, hanya saja ini sebagai tanda terima kasih saya karena telah menyelamatkan saya, dan saya secara pribadi sampai kapanpun, selama nyawa saya masih ada, akan selalu mempunyai hutang budi terhadap Tuan Kun sekeluarga. Sembari membungkuk pada Kuni, Sissel juga berdiri lalu membungkuk pada Kuni karena jika tanpa Kuni, mungkin ayahnya tidak akan tertolong. Oh, Tuan Rudy selalu berlebihan, saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya karena semua yang saya miliki, itu semua adalah pemberian secara gratis yang diberikan oleh keluarga Hartanto. Ucap Kuni sambil menangkupkan kedua tangannya dengan hormat. Kuni menyadari bahwa sejak awal dirinya telah dibantu oleh keluarga Hartanto, termasuk beasiswa waktu duduk di bangku SMA. Sejujurnya Tuan Kun, yang saya berikan ini tidak sesuai dengan apa yang saya janjikan pada Anda. Bukankah saya sudah berjanji untuk memberikan seluruh harta saya jika Anda berhasil menyembuhkan saya? Tapi Anda menolaknya. Kali ini saya sudah menyiapkan berkas-berkas lainnya, di mana saya berharap Anda tidak menolaknya kali ini. Saya memberikan 40% saham perusahaan giok keluarga Hartanto, Anda akan mendapat saham yang lebih tinggi di mana saya memiliki saham 30% dan Sissel 20% di mana yang 10% adalah saham acara amal keluarga Hartanto. Kuharap Anda menerimanya Tuan Kun. Ucapan Rudy penuh dengan ketulusan, dan selama ini kesan Kuni pada Rudy sangat baik. Meskipun di awal dia sedikit arogan, tapi melihat dari kejadian sebelumnya, Rudy bersikap arogan karena merasa frustasi dengan penyakit yang dideritanya. Mohon maaf Tuan Rudy, saya masih tidak bisa menerimanya. Bagaimana jika saham tersebut saya beli saja? Dengan begitu bukankah kita berdua sama-sama untung? Ucap Kuni lagi-lagi menolak, meskipun secara halus. Kepala Polisi Erik Rumba, Tuan Rudy dan Sissel tercengang dengan apa yang barusan dikatakan Kuni. Mereka tidak memahami orang seperti apa Kuni ini. Baiklah Tuan Kun, saham perusahaan giok keluarga Hartanto bernilai lebih dari 200 triliun, tapi karena Anda ingin membelinya,
maka saya akan mengatakan sekali dan ini tidak bisa diganggu-gugat lagi dan tanpa ada penolakan lagi. Jika Anda setuju, kami akan menjualnya pada Anda. Di sini Sisel orang pertama yang sadar dari rasa terkejut tadi, dan dia juga menunjukkan sisi dominannya dalam hal transaksi. Bab 60, Prinsip Sisel. Baiklah, saya setuju Sisel. Kamu sebutkan berapa total yang harus saya bayar? Ucap Kuni tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Baiklah, Tuan Kun, Anda bisa membeli 40% saham keluarga saya dengan 80 triliun. Hanya saja kami keluarga Hartanto merasa berhutang budi, maka dari itu Anda bisa membelinya dengan 50 triliun saja, tapi harus dibayar kontan sekarang juga. Tadi Anda bilang jika harga batu yang baru dipotong hari ini seharga 20 triliun, maka sisanya 30 triliun bisa Anda transfer ke rekening bank perusahaan kami Tuan Kun. Ucap Sisel tegas sekali. Mendengar penjelasan Sisel, Erik sampai tidak bisa bernafas dengan lega. Bagaimana tidak, Sisel menjelaskan semuanya secara rinci tanpa ada nada keraguan sedikit pun. Sedang sang ayah Rudi, dia bergumam bahwa dia mungkin membesarkan seorang diktator baru akhir-akhir ini. Kuni tercengang dengan kemampuan yang dimiliki Sisel. Bahkan dia merasa bahwa Sisel saat berbisnis tidak memakai perasaan, dia cenderung memakai logika, kebalikan dari perempuan lainnya. Sisel, kamu laki-laki atau perempuan? Aku merasa kamu seorang laki-laki diktator yang kejam. Goda Kuni. Maaf Tuan Kun, dalam berbisnis kita harus tegas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Ucap Sisel. Sudahlah putriku. Ini Tuan Kun, bukan orang luar, jadi jangan terlalu ketat dengannya. Ucap Rudi membujuk putrinya. Sejujurnya, di sini Sisel merasa seperti pelaku. Karena dari segi penyampaiannya terlalu lugas, maka banyak orang yang mengira bahwa Sisel wanita yang tidak punya hati. Layaknya seorang laki-laki yang cenderung memakai logikanya ketimbang perasaannya. Bukankah ayah yang bilang kalau berbisnis itu harus diperlakukan dengan cara berbisnis, jika berteman harus diperlakukan sebagai teman? Mendengar Sisel meniru ajarannya dulu, Rudi hanya tersenyum masam, seolah-olah ajarannya adalah sebuah bom atom yang sudah meledak hari ini. Sisel, aku tidak punya uang sama sekali. Bolehkah aku bayar seminggu kemudian? Aku janji dalam seminggu aku akan membayarnya secara lunas. Tuan Kun, jangan dengarkan putriku. Anda bisa membayar sisanya lain kali saja. Yang penting sekarang Anda bisa menandatangani berkas pengalihan saham keluarga Hartanto. Ucap Rudi meyakinkan Kuni. Ayah! Teriak Sisel. Diamlah putriku, dengan kejadian ini aku semakin yakin kalau kamu masih belum dewasa dan belum bisa menjadi pebisnis yang baik. Seorang pebisnis tidak hanya mencari untung saja, tapi mencari keberlangsungan jangka panjang. Apakah bisnisnya bisa bertahan lama atau tidak itu tergantung relasi dan orang-orang terdekat kita. Tapi jika kita bersikap egois dan selalu mementingkan untung saja, maka siap-siaplah dalam seiring berjalannya waktu, maka usaha yang kita rintis akan hilang sendiri tanpa perlu campur tangan kompetitor. Mendengar penjelasan Rudi, Sisel hanya bisa menundukkan kepalanya, dia merasa sangat malu karena keegoisannya. Tuan Rudi, apa yang dikatakan Sisel itu ada benarnya. Dalam berbisnis kita akan membutuhkan sikap yang tegas, supaya relasi kita bisa mengerti kalau dalam kerja sama bisnis, itu tidak boleh main-main. Karena saya hanya memiliki 20 triliun, maka saya akan membeli saham keluarga Hartanto sebesar 10% saja. Itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga kami seumur hidup. Ucap Kuni tidak ingin masalah ini berlarut-larut. Kalau itu keinginan Tuan Kun, maka akan saya kabulkan. Silakan Tuan Kun menandatangani berkas pengalihannya. Ucap Rudi. Tuan Kun, nanti malam akan saya adakan rapat Dewan Eksekutif perusahaan untuk memperkenalkan Anda. Jika Anda berkenan, saya harap Anda bisa datang, tempatnya di salah satu hotel milik kami, Hotel MEWANG di Jalan Provinsi. Sebetulnya setiap tahunnya akan diadakan rapat tahunan setelah acara amal selesai, tujuannya untuk pembukuan ulang semua perusahaan keluarga Hartanto. Ucap Rudi sembari tersenyum ramah. Hotel MEWANG ya? Kebetulan aku masih menginap di sana, nanti aku pasti akan datang. Baiklah Tuan Kun, acaranya jam 8 malam, saya tunggu kehadiran Anda.
Kalau begitu saya permisi Tuan Kun, mau menyiapkan semuanya? Saya juga permisi Tuan Kun, saya mengucapkan terima kasih banyak atas hadiah yang Tuan Kun berikan. Jika kedepannya Tuan Kun terkena masalah, maka Tuan jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Ucap Erik penuh hormat. Awalnya Erik seperti ingin menghina Kuni karena dia masih muda. Tapi melihat sahabatnya yang sangat menghormati Kuni, membuatnya ikut menghormatinya juga. Bagaimanapun posisinya saat ini sebagai kepala polisi di kota ini adalah dukungan dari sahabatnya tersebut. Sisel, kamu urus semua batu giok itu, ayah pergi dulu. Sisel hanya mengangguk kecil tanpa mendongakkan kepalanya. Setelah Rudy dan Erik pergi, suasana menjadi sangat canggung di antara mereka berdua. Apalagi Sisel, dia merasa tidak punya muka untuk mendongak dan menatap Kuni langsung. Tuan Kun, saya permisi mau mengurus batu giok itu. Sisel berkata tanpa menatap Kuni. Sisel, jangan panggil aku Tuan Kun, aku tahu jika di hadapan ayahmu mungkin kamu ditekan olehnya. Tapi saat hanya kita berdua, panggil Kuni saja. Lagian kenapa dengan dirimu? Kenapa kamu menunduk terus? Ucap Kuni mempertanyakan tingkah Sisel. Aku tidak apa-apa, aku mau mengurusi batu giok itu. Lalu Sisel berjalan melewati Kuni. Sebelum benar-benar melewati Kuni, tangan Sisel dipegang oleh Kuni, sontak saja Sisel merasa terkejut dan dia tetap tidak berani menatap Kuni langsung. Sisel, berhenti bertingkah aneh, aku tahu tujuanmu. Kamu menekanku di awal karena kamu ingin membantuku kan? Sisel semakin terkejut dengan apa yang diucapkan Kuni, bagaimana dia bisa tahu tentang pikirannya. Saya tidak mengerti apa maksudmu, Kun. Ucap Sisel menyanggah Kuni. Aku tahu kamu sangat cerdas, kamu pasti tahu maksudku. Hanya saja aku sudah beristri dan kamu tahu itu. Lantas kenapa kamu masih cari perhatianku? Kuni mengucapkannya dengan sedikit malu, meskipun vitalitas dan wibawanya sedikit meningkat akibat ilmu yang diturunkan oleh kakek buyutnya. Bukan berarti rasa percaya dirinya bisa dikendalikannya. Apalagi di depannya ada seorang wanita yang sangat cantik dan mempunyai lekuk badan yang sangat menonjolkan keseksiannya. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak bisa mengelak lagi. Aku sudah berprinsip pada diriku, jika ada dokter yang bisa menyelamatkan nyawa ayahku, aku bersedia memberikan jiwa ragaku untuknya. Itu kalau dokternya laki-laki, tapi kalau dokternya perempuan akan aku angkat sebagai kakakku selamanya. Itulah kenyataannya. Ucap Sisel. Kuni mengira Sisel menyukainya, tapi ternyata itu adalah prinsipnya mengenai penyakit ayahnya. Oh, aku kira kamu menyukaiku. Aku lega sekarang jika karena ingin balas budi, rumah dan mobil yang kamu kasih sudah lebih dari cukup untuk membalasnya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih untuk itu. Tapi bagaimana dengan prinsipku, Kun? Bab 61. Cicit untuk NTHS. Lalu bagaimana dengan prinsipku, Kun? Kuni hanya terdiam mendengar pernyataan Sisel. Seperti ayahku yang rela menyerahkan seluruh hartanya untuk bisa sembuh, aku juga rela menyerahkan semua yang aku punya demi seseorang yang telah menyelamatkan ayahku. Semenjak ibuku tiada, hanya ayahkulah yang membimbing aku dan juga mengajarkan betapa pentingnya balas budi pada orang lain. Tapi Sisel, dengan apa yang kalian beri itu sudah cukup buat aku, apalagi kalian adalah orang baik, dermawan, suka menolong kesesama. Jadi tidak ada niatan untukku meminta lebih. Cukup kalian tetap melanjutkan kebaikan yang kalian lakukan itu sudah termasuk balas budi untukku. Sanggah Kuni. Kuni merasa apa yang dilakukan oleh keluarga besar Hartanto selama kurun waktu 10 tahun terakhir adalah tindakan yang mulia. Jadi dia tidak harus membuat keluarga Hartanto bangkrut hanya gara-gara dia menyelamatkan Rudy. Sudah lupakan Sisel, jika kamu masih ingin berteman denganku, maka bersikaplah seperti biasa. Kuni sedikit mengancam Sisel dengan sikap memeluknya yang membuat suasana kehangatan di antara mereka berdua. Apakah yang kamu maksud sikap seperti biasa itu seperti ini, Kun? Memelukku tanpa ada ikatan apapun? Sisel sebenarnya senang jika Kuni memeluknya saat ini, tapi saat dia memikirkan status Kuni dan juga dirinya, dia sedikit salah tingkah dan mencoba mendapat jawaban tentang maksud pelukan Kuni terhadapnya. Aku tidak bermaksud begitu.
Aku hanya ingin mencairkan suasana dan aku ingin kamu bersikap seperti biasa. Setelah itu, Kuni mencoba melepaskan pelukannya. Biarkan seperti ini, Kun. Aku ingin kamu memelukku. Biarkan aku merasakan kehangatan yang selama ini aku rasakan saat di dekatmu. Sejujurnya aku sangat menyukaimu, Kun, terlepas dari kamu yang telah menyelamatkan ayahku. Sisel semakin erat memeluk Kuni. Sisel merasa jika pelukan itu dia lepas, Kuni mungkin akan pergi dan tak pernah kembali lagi. Dengar Sisel, apa besok malam kamu mau makan malam denganku? Tentu saja di rumahku, makan malam keluarga. Kamu bisa mengajak ayahmu juga? Baiklah, katakan di mana rumahmu? Aku pasti ke sana. Ucap Sisel. Aku lupa memberitahumu, kalau aku sudah pindah ke rumah yang kamu kasih hari ini. Jadi kita tetangga sekarang. Ucap Kuni sambil tersenyum pada Sisel. Apa kamu serius, Kun? Kenapa tidak bilang jika kamu pindah hari ini? Aku bisa ikut membantu. Ucap Sisel terkejut dengan apa yang didengarnya. Oh, sekarang kamu sudah baik kan? Ayo sekarang kita pulang. Ucap Kuni sambil melepas pelukannya. Jadi kamu tadi hanya menghiburku, Kun? Ucap Sisel sedikit mengernyitkan dahinya. Tidak juga, undangan makan malamnya itu serius tanpa menghiburmu. Kita akan makan malam layaknya keluarga. Di mana nanti ada aku, nenekku, istriku, ayahmu dan kamu. Kun, makasih telah menghiburku. Ucap Sisel sembari mencium bibir Kuni. Setelah itu Sisel pergi entah kemana, sehingga saat dicari, Sisel tidak ada dimanapun. Sementara Kuni merasa dunia ini terbalik. Tadi siang dia dicium oleh Mona teman sebangku SMA-nya, sorenya dia dicium oleh Sisel, gadis berparas cantik dan menawan. Nanti malam, aku minta jatah istriku saja, gumam Kuni. Setelah itu, Kuni pulang ke rumah barunya di perumahan Silver Lake. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam saat Kuni tiba di rumahnya. Selamat malam, istriku, nenek. Masak apa hari ini? Sapa Kuni sambil mencium kening Kinan. Saat Kuni melihat hidangan di meja, Kuni merasa sedikit terkejut. Ada apa ini? Kenapa saat aku lihat hidangannya begitu mewah? Istriku! Tidak ada apa-apa sayang, kamu lupa tidak mengajak kami belanja tadi, apalagi saya tidak bisa menyetir. Untung saja saya ingat kalau kita menginap di hotel dan ada layanan makanan gratis. Saat saya berbicara pada pihak hotel, mereka menyetujui untuk mengirimnya ke sini, dan inilah hasilnya sekarang. Ucap Kinan sambil sedikit cemberut pada Kuni karena ketidakpekaannya. Maafkan aku istriku, nenek aku lupa sekali. Besok pagi-pagi kita akan belanja banyak untuk kebutuhan selama seminggu dan istriku, kamu harus siap-siap, sebentar lagi kita ke hotel untuk check out dan juga menghadiri acara jamuan makan-makan dari keluarga Hartanto di hotel tersebut. Tentu nenek juga harus ikut, karena orang yang mengundang kita rumahnya ada di sebelah kita. Ucap Kuni sambil menunjuk rumah samping yang hanya terlihat gentengnya saja. Hei, sejak kapan kamu mengenal mereka, Kun? Tanya Nek Entis terkejut dengan perkembangan cucunya yang berubah drastis sejak dia mengalami kecelakaan semingguan yang lalu. Aku mengenal mereka baru seminggu yang lalu, nenek, dan rumah ini pemberian mereka, dan juga mobil sport yang aku kendara itu hadiah dari mereka. Ucap Kuni santai. Jangan ngaco kamu, Kun. Mana mau mereka memberikan rumah dan mobil mewah ini secara cuma-cuma. Aku juga heran kenapa kamu tiba-tiba jadi kaya seperti ini, Kun. Tanya Nenek Entis keheranan. Jika nenek tidak percaya, nenek bisa tanya kepada cucu kesayangan nenek lainnya. Dia bisa jadi saksi untuk aku. Karena apa yang aku peroleh itu legal, nenek, dan tidak melanggar hukum. Betul, nenek, apa yang dikatakan suamiku. Rumah ini pemberian keluarga Hartanto. Meskipun awalnya saya juga kaget kenapa suamiku mendapat rumah sebagus ini. Ucap Kinan membelah Kuni. Lantas apa yang kamu lakukan, Kun? Kok mereka memberi rumah sebagus ini secara gratis? Tanya Nenek Entis. Bukankah nenek bilang kalau saya cocok jadi tukang pijat? Jadi saya hanya memijat kepala keluarga Hartanto dan beliau menghadiahkan rumah beserta isinya ini padaku? Ucap Kuni dengan percaya diri. Klitak, suara sendok mengenai kepala Kuni. Berhenti main-main, Kun. Apa masih kurang? Hah?
Nenek, apa yang dikatakan suamiku itu benar. Dia menyembuhkan penyakit Tuan Rudi, kepala keluarga Hartanto, sehingga dia mendapat hadiah rumah ini. Kinan berbicara membelah Kuni sembari mengusap-usap rambut Kuni yang terkena getukan sendok dari Nenek Entis. Ya, jika kamu yang berbicara, aku akan diam saja, karena jika aku masih berdebat denganmu, aku sama saja berdebat dengan diriku sendiri. Ucap Nenek Entis seperti lebih sayang dengan Kinan daripada dengan Kuni cucu kandungnya. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah bisa memberikanku cicit? Bukankah kalian sudah bulan madu selama 3 hari? Ucap Nenek Entis penasaran. Kinan hanya tersipu malu saat mendengar perkataan Nenek Entis, sedang Kuni hanya duduk dan memakan hidangan di depannya. Melihat tingkah mereka, Nenek Entis kembali mencibir. Apa kalian tidak tahu caranya bikin cicit buatku? Atau aku perlu mengajari pada kalian cara buatnya? Ucap Nenek Entis sedikit marah. Mendengar perkataan Nenek Entis barusan, Kinan dan Kuni terkejut lalu mereka berdua saling pandang. Nenek jangan khawatir. Ucap Kuni. Bab 62, memberi pelajaran Romi dan Robert. Saat Robert berteriak dengan keras karena terkejut, dia sedang berada di dekat Rudi dan juga Arik. Ada apa Dekan Robert? Apa ada yang mengganggumu akhir-akhir ini? Ucap Rudi bertanya pada